Om Swastiastu, Bapak Made, Swasti Prapta. Salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin Titiang kembali hadir menjelaskan tentang rencana pembangunan warehouse dan office Bapak Made. Nggih. Nah niki berdasarkan komunikasi kemarin per telepon, niki sampun rampung Titiang buatkan desainnya. Nah, di sini koreksinya ya tentu lebih banyak di lantai 3 Bapak Made. Nah, jadi karena sudah rampung Titiang buatkan desainnya, mungkin Titiang mohon izin untuk menjelaskan nggih. Nah, niki pertama view dari utara Bapak Made. Nah, jadi bangunan-bangunan yang ada di lantai 3 ini, Bali Semarguna misalnya nggih, toilet, ruang direktur, ke semuanya ke dalam, nggih, tidak pas di pinggir. Nah, jadi railing lah yang paling di pinggir, nggih, artinya lebih ke dalam, kisaran lagi 50 cm. Nah, seperti ini ke. Jadi kalau dari sini muncul terlihat sekali bahwa ini adalah railing, railing jadi keliling. Sisi utara kelihatan railingnya, sisi barat kelihatan railingnya, kemudian di sisi selatan juga full kelihatan railingnya, begitu juga di sisi timur ini juga full kelihatan railingnya. Jadi bangunan ini, bangunan Bali Serbaguna dan ruang direktur niki masuk ke dalam dia lagi 50 cm. Tujuannya untuk memudahkan maintenance, perawatan seperti ini. Di samping itu view-nya juga bagus terlihat ketika kita menampilkan railing di sini. Nah, seperti ini Bapak Made, sesuai dengan arahan Bapak Made. Nah, niki sudah Titiang buatkan. Nah, Raris mengenai ketinggian Bapak Made. Nah, ketinggian daripada railing niki yang sudah buat, coba yang hitungkan niki nggih. 100 berapa niki? 120 nggih. Pas 120 Bapak Made. Nah, niki angka 120 nggih. Tinggi railing semua, keliling 120. Nah, sesuai dengan arahan Bapak Made agar railing itu di samping memang estetika nggih, juga safety, aman untuk anak-anak nggih. Dan kemudian view kita juga dapatkan. Nah, jadi tidak terhambat view-nya, tidak terhalang maksudnya nggih. Nah, seperti niki. Kalau Titiang tampilkan niki kan figuran ini orang dewasa niki nggih. Jadi tingginya rata-rata wanita Indonesia itu 165. Nah, seperti inilah tampilannya nanti ketika berdiri di sini. Jadi sangat aman buat anak-anak nggih, Pak nggih. Sangat aman sekali. Jadi kita tidak usah ragu lagi. Nah, jadi kalau untuk anak-anak itu sangat aman sekali. Itu mengenai railing, Pak De. Nah, sekarang karena railing sudah nggih. Jadi lagi sekali seperti ini tampilannya. Nah, niki masih ada space nggih. Sangat memungkinkan sekali kita untuk maintenance di sini. Begitu juga untuk membersihkan kaca nggih, sangat aman sekali. Sangat mungkin, sangat bisa. Nah, seperti ini Pak De nggih. Karena kita spacekan di sini 50 cm Bapak Made. Seperti ini. Oke. Karena pagarnya sudah, railing yang dia maksudkan nggih. Nanti yang akan close, yang akan lanjut menjelaskan untuk bangunannya Pak De. Nah, niki tiang close terlebih dahulu. Oke, pertama Titiang akan menjelaskan ruang direktur terlebih dahulu. Nah, untuk ruang direktur niki yang Bapak Made tanyakan nike, karena sudah Titiang close pagarnya sehingga lebar kelihatannya, space di sini nggih. Nah, seperti itu. Nah, jadi tetap ada bataran Bapak Made. Tetap ada bataran nggih, tinggi bataran niki
peninggian maksudnya level maksudnya nggih. Nah niki 40 cm Bapak Made. 40 cm. Nanti ketika misalnya ada hujan di sini nggih, ada hujan, katakanlah tidak akan kena hujan. Artinya hujan itu, air hujan itu tidak akan naik di sini. Seperti ini Pak Made nggih. Nah, jadi sangat aman sekali Bapak Made. Nah, sekarang mengenai view sekarang niki kan yang di sebelah selatan niki ruang direktur bisa masuk dari timur Pak De. Kemudian bisa juga masuk dari selatan, dari teras ini, outdoor nggih. Nah, kemudian kalau dari barat full ya kaca niki, kaca bisa sebenarnya kaca sliding bisa. Kita yang pakai kaca mati saja. Nanti kita isi korden di sini agar sinarnya tidak tembus ke dalam ketika sore hari misalnya panas nggih. Nah, seperti ini ke. Nah, jadi view yang Pak D dapatkan itu dari semua arah, ke barat dan juga ke selatan. Nah, seperti ini ke. Nah, niki khususnya untuk di lantai 3 niki anginnya sangat kencang sekali, cenderung ya, kecenderungannya itu anginnya sangat kencang sekali. Misalnya kalau Pak Made di dalam itu sudah sangat aman sekali, terlindungi. Nah, seperti itu. Nah, ketika Pak D ingin bersantai, istilahnya di outdoor, Pak Made bisa bersantai di sini, duduk di sini. Nanti tinggal diisi furniture saja. Nah, seperti ini Pak Made. Jadi kita mempunyai pilihan, Bapak Made mempunyai pilihan kalau ingin di luar misalnya di outdoor ya bisa di sini. Dengan tamu ngobrol misalnya. Nah, seperti itu. Kalau mau di dalam pas angin kencang atau hujan bisa di dalam. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk railingnya, maaf ya, untuk di kamar maaf yang akan close niki dari atas, atapnya akan ditiang close ya, atapnya ditiang akan close, mungkin atap tiang cari atapnya atap. Nah, niki sudah ketemu oke. Nah, niki sudah ketemu atap tiang close biar tiang lebih mudah menjelaskan. Nah, niki tadi Pak Made di ruang ini menghadap ke selatan Nah, seperti niki. Misalnya Bapak Made menghadap ke selatan di sini, kita umpamakan saja ada tamu pribadi di sini. Nah, di sini Pak De Bapak Made bisa memilih di dalam ngobrol ataupun di luar. Nanti tinggal diisi furniture saja di sini Itu sesuai dengan kondisi. Nah, kemudian di belakang ruangan Bapak Made niki ada wardrobe ya, ruang ganti, ruang pakaian. Wardrobe niki untuk almari pakaian. Jadi ketika Bapak Made ke toilet misalnya ke kamar mandi ya, tentu di sini kalau memang ada pakaian ada locker di sini kita buatkan locker di sini. Nah, seperti itu. Res untuk toiletnya Bapak Made cukup luas toiletnya, ada bathtub, ada shower, ada wastafel juga dan juga kloset seperti itu. Jadi di sini sekalian wardrobe dan toilet. Nah, seperti itu melalui pintu niki. Nah, kemudian ke utara bisa juga langsung ada pintu lagi untuk olahraga niki, nge-gym ya, fitness misalnya ya. Sini fitness, nanti ruang gantinya sekalian di sini nanti. Karena konsepnya fitness niki privasi sifatnya Nah, seperti itu. Kalaupun Bapak Made mengajak teman masih bisa untuk nge-gym di sini fitness seperti itu. Untuk view sekarang fitness sama ke bagian barat ini kaca mati, atau kalau memang Bapak Made membutuhkan sliding misalnya bisa kita isi sliding di sini Bapak Made ya. Kemudian untuk pintu utama fitness niki, ruang nge-gym niki saking utara. Nah, niki
satu pintu saking utara mantan nggih. Untuk dari timur kaca mati ataupun sliding boleh, tidak masalah nih Bapak Made. Nah, seperti ini ke Bapak Made sudah nggih untuk ruang direktur dan ruang ngejim niki fasilitasnya sudah lengkap. Nah, seperti ini ke karena sudah nggih Titiang akan close sekarang ruang direkturnya niki nggih. Titiang close. Mungkin Titiang lanjut menjelaskan tentang balai serbaguna. Nah, niki tampilnya balai serbaguna. Untuk balai serbaguna niki, jadi kita bisa berkegiatan sosial di sini Pak Bande. Nah, seperti ini posisinya kajau kelon nggih. Nah, kemudian sekaligus menjadi badminton court lapangan bulu tangkis. Nah, seperti ini ke. Jadi konsepnya niki dengan satu pintu ruang masuk. Nah, niki dari barat saja nggih. Karena lebar niki pintu masuk niki lebar Bapak Made. Nah, pintu masuknya saja niki 280 ya. 280 pintu masuknya. Jadi sangat lebar sekali niki sampun. Nggih. Nah, kemudian untuk pencahayaan Pak De. Nah, niki badminton course nggih, yang tulis saja seperti itu. Untuk pencahayaan sudah sangat cukup Pak Made. Nah, di sini nggih. Karena memang kita butuh cahaya di sini dan juga sirkulasi. Nah, kemudian khusus untuk pencahayaan ini pakai jendela swing bisa Pak De. Nah, niki nggih. Bisa swing niki sisi barat ya. Kemudian dari sisi selatan angin barat niki, nah bisa kita atur nanti di sini. Juga swing konsepnya nggih. Pencahayaan dengan glass block niki. Kemudian dari belakang, dari timur Bapak Made, nah niki juga pencahayaannya cukup memadai, juga bisa swing niki. Nah, seperti ini ke pencahayaan di jendela dan juga di glass block wajib niki nggih. Nah, kemudian dari utara sama juga sangat cukup nggih. Nah, seperti ini ke. Nah, kemudian untuk di atas di leher niki kita kasih niki pencahayaan juga dan sirkulasi udara full niki. Dari atas angin barat artinya di atas boleh kencang boleh anginnya nggih. Nah, boleh anginnya kencang. Nah, nanti biar tidak mengganggu lajunya bola nanti karena konsepnya di sini adalah balai serbaguna termasuk juga badminton atau bulu tangkis nggih. Nah, jadi saking timur dan saking barat jadi los nggih anginnya niki kita buka nanti ya di leher niki. Nah, niki di leher kita buka nanti kita kasih tralis sifatnya. Nah, kalau dari selatan dan dari utara nika tertutup niki tertutup nggih dan ada cahaya kaca saja, pencahayaan kaca. Kenapa niki ditutup? Agar tidak masuk air hujannya Pak Made. Itu yang maksudkan nggih. Kalau di sini kan tidak mungkin masuk air hujannya. Nah, karena sudah ada atap yang luas niki yang keluar. Nah, seperti niki. Tidak mungkin masuk. Nah, kalau di sini ada kemungkinan masuk. Kalau misalnya kita kasih atap berarti pencahayaannya kurang. Nah, seperti niki. Yang pikir dengan konsep niki pencahayaan dan sirkulasi udara sudah sangat cukup seperti niki Bapak Made nggih. Nah, niki tampilan luarnya. Kemudian di atas juga ini ada blower Pak De. Seperti di bangunan lama nih untuk mensirkulasikan atau menyedot karbodioksida yang di dalam disedot nanti akan ditukar dengan udara segar seperti itu. Nah, mungkin kita akan menjelaskan di dalam karena di luar sudah Titiang akan mengklus sekarang atapnya atap. Oke. Yang cari atapnya. Nah, niki. Jadi karena konsepnya niki adalah balai serbaguna berkegiatan sosial di sini bisa
Nanti tinggal diisi nanti propertinya sesuai dengan kebutuhan. Seperti ini nggih. Kalau misalnya ada acara pemuda misalnya, ada acara apa kayak itu, nanti acara itu propertinya disesuaikan dengan acara yang kita siapkan. Nah seperti ini. Jadi yang penting lapang seperti ini. Yang tidak tahu entah apa kegiatannya nanti di sini, ya tentu Bapak Made nanti yang lebih tahu itu. Yang penting tempatnya sudah sangat memadai niki, untuk kegiatan sosial. Nah kemudian kalau untuk meeting misalnya niki sudah pasti untuk meeting pada yang buatkan untuk meeting niki, jadi sudah banyak niki menampung meeting, oke, peserta meeting. Nah niki peserta meeting. Nah niki nanti konsep seperti niki, masuk dari sini karena ini aja akses satu-satunya dari barat, masuk dari sini. Kemudian setelah semua peserta masuk, nanti posisi bangku seperti ini, menghadap ke selatan. Seperti ini, menghadap ke selatan. Nah niki berapa kapasitas sekarang mampu mengakomodasi gedung ini, mampu mengakomodasi berapa personil niki. Niki kan terdiri dari 4 di dalam satu bangku niki, Nah niki 4 orang. Jadi niki orang-orang yang tiang nampilkan ini adalah ukuran sebenarnya Pak Bade. Kalau kita hitung sekarang, oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah 13 sekarang. Kalau 13 Pak Bade, kalau 13 niki, oke, akan kita jumlahkan 13 dikali 4 orang, sama dengan 52. 52 dalam satu jejer ini. Jadi sekarang kita tinggal mengalihkan 4, 1, 2, 3, 4. 52 dikali 4 itu ada 208, 208 personil dengan posisi seperti niki, 208. Artinya nike sudah sesuai dengan harapan Bapak Made, sesuai dengan komunikasi per telepon, Nah seperti nike, mampu mengakomodasi 208 peserta. Kalau dipaksakan ini bisa kita tambah lagi satu seat, satu jejer, artinya lagi 16 tambah 8 24. Nah, lagi 16 orang sebenarnya bisa. Jadi 224 maksimal kapasitasnya, Nah seperti ini Pak Made. Jadi Pak Made sudah punya bayangan. Jadi gedung ini mampu menampung orang maksimal sekali 224. Yang ideal itu 208, Nah seperti itu. Nah sama penjelasan titiang seperti video sebelumnya. Ini adalah mentor, atau narasumber nanti yang menjelaskan dengan bantuan layar monitor atau whiteboard seperti ini. Kemudian di sini ketika kita menggunakan layar monitor, nah tentu di sini ada operator, yang membantu, asisten katakanlah, yang membantu proses penjelasan meeting. Nah seperti ini. Pada untuk kapasitas meeting, oke. Di samping meeting, misalnya kita tidak meeting, yang close sekarang meetingnya karena sudah, karena sudah. Nah, jadi meetingnya yang close, mungkin yang menjelaskan tentang badmintonnya, Nah niki karena niki konsepnya juga badminton. Nah oke, niki adalah lapangan. Jadi lapangan niki sudah sesuai dengan ukuran nasional, standar nasional niki sampun.
Nah, jadi konsepnya niki lapangan niki dengan karpet khusus ya, kalau nggak salah niki minimal harganya sampai berapa ya, 36 sampai 40 juta untuk karpetnya saja. Itu belum termasuk pembuatan garis lapangan niki nggih. Seperti niki karena kita belinya per roll nika nanti. Belum termasuk ongkos seperti niki. Jadi konsep lapangan niki, ukuran lapangan niki sudah sesuai dengan standar nasional. Baik panjang maupun lebar. Nah, ini bisa main 4 orang ganda. Seperti niki. Ketinggian net juga sudah. Niki sesuai dengan gambar yang kita tampilkan. 155 tinggi netnya, kemudian untuk lebar netnya 76 cm. Niki sudah sesuai nggih. Nah, kemudian di dalam niki dominan warnanya gelap nggih. Kenapa gelap? Agar tidak silau. Seperti ini. Ketika khususnya untuk permainan bulu tangkis atau badminton. Jadi dominan memang harus gelap warnanya, tidak boleh terang. Karena kalau terang nanti silau nggih. Seperti ini, mengganggu. Jadi itu standarnya nggih. Nah, jadi kita warnai yang gelap saja seperti ini. Karena nanti kalau kita memakai meeting yang jelaskan tadi itu, ini sudah sangat dibantu dengan cahaya lampu dan pencahayaan dari luar. Sudah terang juga. Seperti ini Pak Deng. Jadi niki sudah sesuai dengan standar lapangan badminton. Seperti ini. Nah, di sini ada ruang maaf ya, tempat duduk. Niki ada tempat duduk, tempat tunggu nggih. Seperti ini Pak Deng. Nah, kemudian untuk pencahayaan lampunya Pak Deh minimal niki sesuai dengan standar, minimal lampu niki ada harusnya di 16 dengan posisi di sebelah kiri kanan pemain. Nah, niki ngapet yang karena yang menjelaskan dari mana niki, dari Kajo dari Kajo, artinya sisi barat dan sisi timur, sisi kiri dan sisi kanan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya bolanya melambung tinggi, sama sekali tidak ada halangan apapun di sini, dan juga tidak silau. Seperti ini Pak Deh ya. Nah, jadi memang sudah ada standarnya niki untuk penempatan lampunya. Nah, kemudian untuk ketinggian lampu juga sudah diatur, ada standarnya niki 5 meter Pak Deh. Standar nasional pun 5 meter seperti ini ke penempat lampunya, dan lampu ini nyalanya semut halus, tidak boleh kasar ininya lampu cahayanya nih, karena kalau kasar misalnya itu akan mengganggu pandangan. Seperti itu. Dan untuk angin misalnya sesuai dengan yang jelaskan tadi, di bawah ini hampir tidak ada angin, artinya angin yang berembus maksudnya barat yang mengganggu itu tidak ada, kecuali di atas, artinya di atas 6 meter itu baru ada angin itu memang wajib biar kita tidak gerah di dalam. Seperti ini Pak Deng standarisasinya. Jadi menurut Titiang, barangkali Bapak Made ada masuk lagi silakan Titiang buat niki sesuai dengan standar terlebih dahulu. Seperti ini Bapak Made bisa Titiang jelaskan mengenai balai serbaguna dan juga badminton court ya, lapangan bulu tangkis. Nah, kalau misalnya untuk welcome-nya niki, check in-nya niki kalau kita bandingkan sekarang wanita niki berdiri di sini seperti inilah face-nya, wajahnya nanti. Ketinggiannya ya, ketinggian pintu dengan orang itu sudah leluasa sekali masuknya ya, tidak ngentuk istilahnya. Seperti kalau leluasa. Oke Pak Made, yang rasa sudah nika untuk lapangan badminton, lapangan bulu tangkis ya. Titiang akan close sekarang jadi Titiang akan menjelaskan pendukungnya, yaitu
ruang ganti, ruang ganti niki toilet juga. Niki ruang gantinya di sini. Karena memang kita tidak bisa mengganggu tadi menspeskan toilet di sini untuk apa ya, di dalam ruangan tadi habis sekali. Nah di sini ada ruang ganti. Jadi di sini ada wardrobe ya. Misalnya pemain itu sebelum dan sesudah main bisa menyimpan pakaian di sini. Kan dekat juga posisinya. Nah, kalau tidak buka lagi sangat dekat sekali. Bisa di sini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk di dalam, nah ini akan ditiang tulis sekarang yang menjelaskan dari atas mantan. Titiang akan jelaskan dari atas Titiang harus membuka niki dumun atapnya. Nah, seperti itu. Nah, niki masih Titiang akan membuka atap terlebih dahulu Pak Made. Oke, sudah. Nah, niki terlihat sekali atapnya Jadi seperti yang Titiang jelaskan tadi, niki untuk ruang gantinya nika welcome Kalaupun memang harus diisi pintu, bisa diisi pintu di sini ya. Yang niki maksudnya yang di depan niki bisa diisi pintu. Nah, kalau kita bandingkan sekarang dengan figuran yang berdiri niki, seperti ini perbandingannya. Jadi toiletnya tidak terlihat dari sini. Yang terlihat hanya wastafel seperti ini dan wardrobe. Nah, sekarang yang jelaskan dari atas Bapak Made. Oke. Nah, ini dari atas. Kita masuk tadi dari selatan Kita masuk dari selatan. Jadi kita ketemu wastafel. Jadi view-nya itu tidak toilet Kemudian di sisi kiri dan kanan ini ada wardrobe untuk menyimpan pakaian. Sebelum dan sesudah main bulu tangkis maksudnya Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada toilet. Sisi kanan, sisi kiri, cewek dan cowok. Jadi daubinan yang pakai toilet itu nanti para peserta meeting seperti itu. Jadi yang pikir cukup nih Sampai itu di lantai 2 kan juga ada toilet. Kalau memang kebelat-kebelat sekali seperti ini Nah, jadi seperti biasa untuk toiletnya ada shower, ada kloset juga ya. Niki sudah kita porsikan atau kita sediakan untuk cewek dan cowok seperti itu. Itu untuk toiletnya dan sekaligus menjadi ruang ganti Pak De. Yang balik sekarang akan menjelaskan yang lain yang close dumun karena sudah untuk posisi toilet ini sama dengan bangunan lain yang di lantai 3 biar memudahkan untuk maintenance-nya niki tetap mundur dari railing niki mundur. Oke, sekarang karena toiletnya sudah Titiang akan tutup toiletnya. Mungkin Titiang menjelaskan tentang kita sebut saja niki rooftop rooftop tangga Nah, jadi sesuai dengan arahan Bapak Made untuk penempatan tandon ya, tangki air propel ya, niki di atas rooftop tangga seperti ini. Nah, untuk mempercantik dan juga untuk safety-nya, jadi kita tambah balai bengong di sini. Jadi kalau pandangannya dari bawah ini kan cantik kelihatan seperti ini Jadi untuk maintenance-nya gampang nih karena di sini kita gampang naik, kita pakai jan tangga pada seperti itu. Kita tidak usah lagi menempatkan railing di sini karena sudah aman sekali. Tiang yakini bahwa yang naik nih nanti di sini pasti ahli orang profesional, orang sudah sering naik turun pekerja katakanlah, tidak ada anak-anak di sini, sehingga kita tidak usah membuat railing di sini karena juga sudah lebar seperti itu pertimbangannya Nah, dari sinilah nanti air
akan mengalir ke bawah. Ini lumayan gede untuk kapasitasnya, karena beli bengong ini aja 2 meter 2 meter. Sako jabonya 2 meter kali 2 meter sudah sangat gede. Nah, jadi di sini kita akan airnya dikumpulkan terlebih dahulu di sini. Nanti setelah di sini akan dibantu didorong ke bawah lagi dengan bantuan mesin agar airnya kencang. Kita tidak bisa mengandalkan gravitasi saja. Karena kalau hanya dengan mengandalkan gravitasi, terutama untuk di sini tuh lihat di sini, tentu tekannya rendah air itu. Jadi kita memang harus memerlukan pendorong seperti ini, pada ini di teknis nanti. Nah, seperti ini sudah pada ini. Nah, ini tangganya terlihat dari sini. Nah, lagi sekali di sini tidak usah ada railing. Nanti kalau ada railing justru secara estetika nika tidak bagus kelihatannya pada ini. Karena yang yakini bahwa yang naik niki adalah orang sudah biasa naik turun, jadi sangat aman. Jadi kita tidak usah khawatir seperti itu. Oke, kita akan close karena sudah Nah, jadi di lantai 3 sudah rampung yang buat badai. Nah, niki dari sini terlihat sekarang lantai 2-nya tampak utara. Di sini penempatan jendela niki Pak deh. Nah, berarti yang menyesuaikan dengan struktur. Jadi tidak ada nabrak struktur Kalau niki kan struktur kelihatan garisnya Nah, seperti itu semua penempatan jendela-jendela itu sudah diperhitungkan dengan posisi struktur seperti itu. Karena struktur itu yang niki tidak bisa diganggu gugat tidak bisa diganggu gugat. Oke, kalau tidak close sekarang strukturnya yang niki close ya. Nah, niki seperti niki Jadi kan sebenarnya secara kasat mata kita boleh menggeser ke sini sesuka hati, namun kita dihadapkan oleh struktur. Ya, jadi kita tidak boleh di tengah struktur untuk membuat jendela. Ini pertimbangannya pada Oke, semua begitu dari lantai 1, lantai 2 dan juga seterusnya seperti itu. Yang close. Nah, niki kita jelaskan lagi sedikit pada niki kenapa ada turunan pada. Jadi ada bordes namanya turunan dan di sini ada tanggul Nah, nanti kalau tiang sanding kan dengan atap bangunan lama. Nah, niki atap bangunan lama. Air cucuran, air cacap niku akan jatuh di sini Pak deh. Nah, di sini Jadi agar airnya niku tidak meluber keluar ya. Nah, jadi kita memang harus menjaga dari sini. Canglah air niku dari sini kemudian kita arahkan dengan konektor pipa nanti turun Pak deh. Nah, seperti ini itu alasannya kenapa di sini ada level untuk bordesnya seperti itu Pak deh. Baik Pak deh, Niko bisa dijelaskan dari lantai 3. Nah, niki view-nya dari timur Pak deh. Nah, seperti ini view dari timur Oke, akan ditiang close sekarang lantai 3. Lantainya ditiang close Nah, niki berarti niki adalah daknya dak. Oke, ditiang close juga daknya. Jadi ditiang tidak menjelaskan teknis di dak ya, karena niki sudah pakem katakanlah ya. Kemudian ring. Nah, untuk ring niki Pak deh, nah, seperti niki ring. Nanti dia akan ada ring khusus seperti niki, contohnya yang kita klik niki. Kenapa niki ada ring khusus? Untuk menyangga bangunan yang di atas karena bangun yang di atas itu seperti ruang meeting misalnya atau serbaguna itu tidak pas dia berada di kolom dari bawah seperti itu. Jadi kita memang harus membuat penguatan tersendiri seperti niki Pak deh Niki adalah teknis. Nah, seperti niki. Oke, tidak akan close ringnya sekarang, tinggal ruangannya. Nah, niki ruangan untuk lantai 2. Nah, seperti niki. Kalau view dari timur Pak deh nah, seperti niki. Nah, jadi ada apa namanya? Niki ada kamar di sini, ada ruangan di sini. Nah, kemudian dari luar Pak deh. Yang di bagian selatan niki sisi selatan niki sisi selatan, niki utara, niki barat. Jadi di sisi selatan niki adalah
untuk ruang departemen ya, apakah ini ke marketing, apakah ini ke kepala logistik, kemudian apapun itu ya, accounting misalnya, admin. Nah, nanti ruangannya di sebelah selatan dan mendapatkan view nih Pak deh. Nah, seperti itu. Nah, jadi perlu kita jelaskan di sini untuk dindingnya pas dia Pak deh ya, pas dengan batas. Kenapa pas? Karena ini tujuannya safety. Nah, jadi menghindari maling, katakanlah bahasa kasarnya nih, agar orang itu tidak bisa masuk ke sini, sehingga kita paskan tembok. Berbeda ceritanya dengan lantai 3. Kalau lantai 3 kan menurun ya, seperti itu. Jadi lantai 2 ini masih memungkinkan orang itu lompat seperti itu ya. Jadi agar itu tidak terjadi, maka dinding ini kita paskan. Itu alasannya. Nah, kemudian untuk view-nya, semua mendapat view dari masing-masing departemen ini, view ke selatan ya. Konsepnya ini jendela ini bisa swing nanti, bisa swing sehingga kita mudah membersihkan kaca terutama. Kalau untuk maintenance-nya masih sangat memungkinkan karena di sini masih terjangkau. Maintenance misalnya pengecatan ulang misalnya, itu masih sangat bisa Pak Deng. Seperti ini Pak Deng. Untuk ruangan di sebelah selatan, artinya ini terdiri dari 1, 2, 3, 4 departemen. Oke. Nah, sekarang di sisi barat niki ya tentu ada toilet ya, ada toilet, kemudian ada wastafel. Ini 2 toilet juga nih, gede. Toiletnya gede ya. Ada shower, ada kloset. Nah, seperti itu di sebelah barat jadinya. Nah, kemudian untuk bagian di sebelah utara, bagian utara niki, ruang meeting ya. Nah, ruang meeting, kalau yang tampilkan berapa kapasitasnya niki untuk ruang meeting. Nah, dengan luas seperti niki, jadi kalau kita hitungkan niki 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 20 niki 40 orang sudah bisa. Kalau kita paksakan lagi itu bisa 50 orang niki 1, 2, 3, 4, 5, 20 tambah 20 kan 40 Kalau kita paksakan lagi ini bisa nyampe 60 Pak De. Kita isi lagi bangku di sini. Nah, kita atur untuk jaraknya ini bisa 60 orang Nah, yang pikir sesuai dengan arahan Bapak Made cukup kisaran 25 orang. Ini bahkan 40 bisa. Nah, seperti ini di ruang ini karena khusus dia tempat meeting ya, jadi kita memang menyediakan bangkunya, memang kita tidak kasar geser istilahnya karena ini adalah khusus ruang meeting. Nah, seperti itu. Nah, untuk meetingnya nanti tentu ada perlengkapan layar monitor, sekalian juga whiteboard kemudian ini adalah mentor atau narasumber yang menjelaskan, dibantu oleh operator. Nah, seperti itu. Nah, kemudian lanjut sekarang di bagian barat paling ujung niki, di baratnya niki ada ruang makan untuk karyawan. Niki ruang makan untuk karyawan. Nah, nempel mejanya di dinding kemudian ada wastafel juga. Di samping itu ruang makan ini fungsinya juga bisa untuk prepare persiapan snack peserta meeting. Nah, jadi kadang-kadang kita kan ngasih minum, bahkan kalau pas siang ngasih makan siang gitu misalnya. Itu bisa kita preparekan di sini. Nah, di ruang makan nih. Nah, anggap saja peruntukannya adalah ruang makan karyawan di sini ya. Jadi memang kita sediakan ruangnya. Nah, ini kemudian dauh ruang makan ini sudah tangga turun ke lantai 1 seperti ini dan naik ke lantai 3. Ini sudah sangat leluasa sekali gangnya niki
Berapa niki? Sekedar untuk diketahui nggih. Niki 3 meter 57 sudah sangat gede Pak De nggih. Sudah sangat gede, leluasa sekali warawiri. Nah, kemudian di sini di depan ada pilar lepas nggih. Jadi memang kita perlu inang di sini, leluasa di sini Pak De. Nah, di sini bisa kita manfaatkan untuk tamu nanti. Masing-masing di apartemen tentu beliau punya tamu. Misalnya tamu itu lebih dari 1 orang, bisa kita kondisikan di sini Pak De. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kalau tiang sanding kan Pak De dengan bangunan lama bangunan lama sinkronisasi Nah, jadi railingnya nika akan circle dia. Niki railing niki bagian selatan juga railing. Jadi sama-sama kita bisa melihat dari sini kegiatan dari PUED ini. Dari PUED ini kita bisa melihat kegiatan di bawah karyawan bekerja atau ada interaksi nanti dari sini Nah, seperti ini untuk aksesnya bisa di sini waktu kita meeting kan di sini Di sini kita meeting. Oke, kalau kita lurus ke barat niki Pak De. Nah, di sini Jadi kita bisa sambungkan bordersnya nanti di sini. Bisa tembus. Itu akses pertama. Akses kedua, di sini dangin-dangin. Nah, niki kita ke selatan. Kemudian di sini kan full temboknya. Ini bisa kita robohkan temboknya, kita bongkar, kita geser, kemudian kita tambah railing sehingga di sini ada akses ke barat seperti ini Jadi akses ini circle sifatnya Kita bisa warawiri di sini. Seperti ini Bapak Made untuk di lantai 2. Sudah sangat sinkron sekali dengan rel di lapangan. Seperti ini Pak De bisa Titiang jelaskan mengenai lantai 2. Untuk pencahayaan sudah sangat memadai niki. Dan kemudian posisi jendela niki jadi sudah Titiang sesuaikan dengan kamar dan juga dengan kolom. Nah, seperti ini sudah tidak ada nabrak kolom niki. Nah, seperti ini Jadi yang pikir sudah sangat nyaman sekali, lega sekali, terang gitu maksudnya Nah, di lantai 2 niki karena banyak sekali pencahayaan seperti ini Pak De Oke, Titiang akan close dulu bangunan lama. Nararis yang lantai 2 niki Titiang close, Titiang lanjut menjelaskan yang di lantai 1. Nah, niki. Oke, dinding yang close terlebih dahulu, niki dinding, kemudian lantainya yang close sehingga nanti yang terlihat daknya yang close. Jadi tinggal ring dan kolom. Niki untuk lantai 1 Pak De. Oke Pak De, jadi untuk merefresh kembali Nah, niki kan tampil adalah apa namanya biar tidak terlalu mengganggu. Tiang mungkin akan mengclose terlebih dahulu WRMS-nya niki WRMS sedang close sementara biar tidak mengganggu. Nah, ini tampil lantai 1. Jadi di lantai 1 ini memang peruntukan adalah logistik kegiatan kegiatan karyawan. Barang-barang kan banyak Pencapaian tangganya niki tangga dari sini di sudut sampai naik lantai 2, lantai 3. Fokus dari sini. Pencapaiannya bisa di sini Akses maksudnya. Oke, tidak tampilkan landscape aja sekalian Nah, niki aksesnya dari sini nanti. Nah, dari sini aksesnya karena sesuai dengan arahan Bapak Made terakhir, di sini kemungkinan full akan barang di sini.
pulakan barang. Nah, seperti ini. Nah, sehingga nanti tidak ada gangguan apapun, hanya barang di sini orang-orang atau karyawan yang bekerja. Kemudian di sini ada toilet, nah ini toiletnya, yang jelaskan toiletnya sama, ada 2 toilet, 2 ruangan, cewek dan cowok. Kemudian ada juga wastafel, seperti ini. Nah niki nah, jadi karena ruangan niki adalah memang lebar, dia sama sekali tidak ada dinding kecuali di sini dindingnya. Oke, ditiangakan close ringnya. Nah niki cuman ada kolom-kolom saja dan dinding di luar niki. Niki memang untuk dindingnya niki konstruksi bisa pakai hebel bata ringan ya. Bisa pakai bataku, tapi tiang lebih cenderung pakai bata ringan seperti ini, biar lebih tidak terlalu berat bangunannya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk di lantai 2 sekat-sekat yang flashback yang menjelaskan yang di dalam nih kita pakai partisi nanti, kita pakai partisi. Nanti masalah dindingnya nih bisa gypsum dan juga bisa PVC ataupun EU PVC, nah seperti ini. Khusus untuk bagian luar niki yang rentan kena hujan misalnya. Nah, jadi kita memang harus memakai struktur konstruksi maksudnya. Kalau ini kan kebetulan bagian kauh ya, bagian barat dan bagian selatan, jadi tembok dinding pagar itu kita memang fungsikan seperti ini, pakai dinding sekaligus ya, cuman kita menambah dinding di sini. Nah seperti ini Kang. Untuk pencahayaan pada niki sudah sangat cukup sekali dari sini pencahayaan. Kemudian di sini juga ada pued terang, yang pikir sangat sangat leluasa sekali, pencahayaannya sangat cukup ya. Dari sisi selatan juga ada pencahayaan, dari sisi barat juga ada pencahayaan seperti ini ya. Yang pikir sangat memadai pencahayaannya seperti itu Pak Deng. Nah, niki pencapaiannya nanti, sekarang kita jelaskan pencapaian karena di sini barang-barang banyak. Pencapaiannya dari sini nanti, dari sini kalau tidak sandingkan dengan bangunan lama sekarang Pak Deng. Nah, bangunan lama. Nah, niki bangunan lama. Jadi awalnya di sini kan sesuai dengan arahan Bapak Bade ada sumur di sini. Oke, yang jelaskan dari sini saja nih. Nah, dari sini. Di sini ada sumur kemarin, kemudian ada kolam. Jadi kita pangkas kolam itu kita dobrak. Kalau pandangan dari barat sekarang, los dia ke timur. Los ke timur Yang kena itu adalah kolam dan sumur. Nah, untuk mengamankan pelinggihnya niki, tugu karang dan penumbak labah niki, penyawangan niki jadi kita pasangkan niki napidan ke bata pres niki. Kita tembok seolah-olah dan memang betul identitas niki jelas, jelas jadi identitas pelinggih niki. Nah, seperti ini ke karang suci ya. Nah, jadi identitasnya niki jelas. Kalau tamu mau meeting misalnya, atau ada kegiatan sosial misalnya, dari timur langsung los ke barat niki Pak De. Nah, dari sini agak susah tiang. Nah, dari sini los ke barat ya. Jadi tidak ada gangguan apapun ke sini, tidak juga Nah, seperti itu. Jadi berapa kita mendapat akses sekarang? Kan begitu Jadi akses kita untuk jalan ngauh niki Pak De, ini sudah 3,30 meter, sangat seperti jalan perumahan niki. Perumahan BTN maksudnya seperti itu dah. Jadi intinya niki sudah sangat leluasa sekali niki. 3,30 meter niki. Dari sinilah nanti akses naik Nah, dari sini naik lantai 1, kemudian lantai 2, lantai 3. Nah, seperti ini niki lah perubahannya nanti untuk di pelinggih. Seperti itu. Karena kita akan jebol nanti niki.
Kita jebol, kemudian untuk sumurnya bisa kita buatkan manhole nanti di sini nggih. Kita buatkan manhole untuk maintenance, memudahkan maintenance sumurnya. Ketika terjadi kerusakan mesin misalnya. Mesinnya nikel kan di bawah nggih, ketika terjadi kerusakan mesin. Jadi kita buatkan manhole nanti tertanam dia di sini. Aksesnya tetap bisa terpakai, tidak terganggu. Kemudian maintenance sumur, maksudnya mesin nikel, masih bisa kita lakukan seperti nikel. Okay? Nah kemudian pencahayaan sudah, sekarang sinkronisasi mengenai lantai bangun lama dan baru. Nah niki lantai bangun lama dan baru, okay? Seperti nikel. Sudah sinkron. Di lantai 2 juga sudah sinkron pada. Nanti pilar-pilar yang lepas niki kita akan bungkus nanti dengan granit niki. Jadi kelihatannya mewah nggih. Seperti itu pada. Nah, kemudian yang malih tampilkan untuk ring niki. Lagi sekali untuk mengingatkan mantan nggih. Ring lantai, nah niki ringnya. Nah niki kan ada ring niki. Kalau misalnya tiang tidak tampilkan apa namanya niki batu alam kelihatan, kemudian kolom ya. Tiang tampilkan kolom yang belum terbungkus. Nah niki belum terbungkus ya. Niki yang belum terbungkus masih ada ring. Nah niki kolom. Nah jadi perlu tiang jelaskan, mengingatkan kembali. Kolom niki dan struktur niki sudah sesuai dengan standar konstruksi. Nah, jadi standarnya seperti apa? Tentu pertama adalah dari segi mutu beton. Mutu beton niki menggunakan mutu K225. Niki bahasa konstruksinya. Nah, kemudian mengenai jarak bentangan ya. Jadi sepengetahuan Titiang belum ada aturan yang mengatur, yang mengikat, yang mengharuskan berapa minimal dan maksimal jarak bentangan, itu tidak ada. Itu sesuai dengan logika dan kebutuhan kita. Belum ada yang mengatur minimal itu jarak bentangan kolom ini dengan kolom ini berapa minimalnya, maksimalnya berapa, tidak ada aturan yang mengikat. Berapa saja boleh, misalnya kita mau 3 meter boleh, 4 meter boleh, 5 meter boleh, 6 meter boleh, 8 meter boleh. Boleh. Ini kalau disesuaikan dengan kebutuhan. Namun, walaupun begitu, rumus itu tidak boleh dilanggar. Rumusnya seperti apa? Niki bentangan. Anggap saja kita membuat bentangan 6 meter. Oke, akan Titiang ukur sekarang. Niki di 6 meter anggap as. Jadi, yang pertama kita cari itu adalah tinggi ring niki, balok, baik balok bawah maupun balok atas niki kan, balok atas sebutnya, yang di bawah niki balok bawah, baloknya. Dari bentangan 6 meter niki, yang ulang lagi dari bentangan 6 meter ini, untuk menentukan tinggi balok yaitu 1/12 dari bentangan. Oke, kita anggap saja 6 meter bentangan niki, 6 meter dibagi 12 50 cm. Dalam arti kita harus membuat ring atau balok niki 5-10 cm. Niki sudah 50. Oke, kita sudah ketemu tinggi, Nah, kemudian bagaimana caranya menentukan lebar? Menentukan lebar balok yaitu setengah dari tinggi. Nah, niki setengah dari tinggi. Karena tingginya tadi 10 berarti 50. 50 dikali setengah itu 25. Artinya lebar balok ini harus 25. Oke, yang hitungan 25 cm. Jadi balok itu 25 kali 50. Itu pertama dengan bentangan 6 meter. Nah, kemudian kita menentukan sekarang besar kolom niki. Besar kolom. Bagaimana caranya menentukan besar kolom? Besar kolom itu ditentukan tergantung dari lebar balok niki. Jadi lebar balok ditambah 5 kali 2. Nah, seperti itu. 5 kali 2 itu apa? Selimut beton, Nah,
25 itu lebar balok itu 25. 25 ditambah 5 kali 2 berarti tambah 10 nggih. 25 tambah 10 berarti 35. Nah, jadi 35 lah. Kita membuat dimensi kolom ini 35 kali 35. Niko pada prinsipnya nggih. Khusus untuk lantai 1 dan lantai 2 kita berusaha membuat kolom ini ke kotak. Lantai 1 dan pedestal maksudnya nggih, berusaha membuat kolom itu kotak. Kenapa? Karena kalau kita buat pipih itu terlalu lebar nanti. Karena volumonya untuk membuat pipih harus sama dia volumonya dengan kotak. Itu prinsipnya. Kalau volumenya lebih kecil dari kotak, volume pipihnya maksudnya nggih, ya tentu pengaruhnya adalah kekuatan. Ya, jadi kalau kita paksakan di lantai 1 membuat kolom pipih itu terlalu lebar, misalnya 13 kali 80 mungkin aja. Tinggal kita mengalihkan seperti ini. Itu alasnya kenapa di bawah nikah kotak. Seperti ini pada untuk mengingatkan kembali bahwa struktur niki sudah sesuai dengan rumus, sesuai dengan standar konstruksi. Mengenai besaran besi, jadi sesuai dengan rujukan ya menggunakan besi 13 Tapi yang untuk menambah keyakinan untuk pedestal yang di bawah ini kita akan pakai besi 16 nantinya. Penuh solid nggih. Semuanya memakai besi 16 dan juga tapak kakinya seperti ini. Kita perlu yang jelaskan kedek nggih untuk pembesiannya. Oke, sekarang Titiang akan lanjut menjelaskan di bawah nggih. Titiang tulis mungkin kolom Titiang tulis, ring juga, tangga juga, kemudian lantai juga nggih. Lantai 1 mana niki bangunan lama terlebih dulu. Nah, bangunan lama yang tulis niki biar yang lebih mudah untuk menjelaskan. Nah, niki sekarang di lantai dasar di lantai dasar lantai 1. Tadi lantai sudah ditangklus, kemudian di bawah lantai niki lantai yang tampilkan kembali. Nah, lantainya nggih. Kemudian di bawah lantai niki akan ditang buka lantainya sekarang. Akan ditang buka lantainya sekarang. Di bawah lantai niki ada wear mesh. Ki wear mesh. Nah, besi niki ya sudah wear mesh khusus jadi niki. Dia tuh roll-on. Niki akan dipasang wear mesh, rabat beton wear mesh. Ya, jadi kalau Titiang angkat wear meshnya nggih. Nah, seperti niki. Jadi tujuan daripada wear mesh ini adalah untuk melindungi lantai di atasnya nika. Ketika tanah urogen niki mengalami titik jenuh ya. Jadi seiring dengan waktu, mungkin di umur 6 bulan, 8 bulan, 1 tahun. Nah, nika tanah niki, tanah urogan terutama yang di atas existing nika tentu akan mengalami namanya penurunan dan titik jenuh. Bisa nika sampai 1%, 1-2% tergantung jenis tanah nika, tergantung kondisi juga, kondisi existing maksudnya. Itu sangat mungkin. Nah, ketika terjadi penurunan tanah mengalami titik jenuh, jadi lantai itu tidak akan kena dampak. Jadi lantai itu tetap kokoh. Niki tetap kokoh nanti. Tidak akan ada penurunan nggih. Karena apa? Karena sudah dilindungi oleh wear mesh niki. Itu tujuannya. Untuk melindungi lantai agar tidak jebol, tidak encen. Nah, itu maksudnya nggih. Nah, di samping itu tujuan daripada wear mesh niki untuk mengikat dari seluruh pembesian niki. Nah, jadi banyak fungsinya wear mesh nih Kang tapi lumayan juga budgetnya nih Kang. Seperti ini pada. Nah, di bawah wear mesh ini tentu urugan niki sesuai dengan standar niki urugan yang ditangkli niki. Oke, niki urugan
Niki adalah existing yang pas titiang sonir nika, kemudian diurug setelah pasang pondasi dan slope niki diurug. Nah, urug niki menggunakan limestone, nggih. Kenapa limestone? Agar apa ya? Untuk penyerapan air nika sedikit, ya. Jadi tidak banyak menyerap air limestone nika, dan kemudian pelepasan air itu lebih mudah ketika ada air yang terserap. Itu akan mudah dilepas kembali air itu, ya. Nah, jadi tidak ngembang ya niki di sini. Ketika banyak air di sini tentu akan mempengaruhi bangun nanti Pak deh. Itu maksudnya. Safety maksudnya nggih, di samping persentase penurunan atau mengalami jenuh niko sedikit. Jadi tujuannya agar penyerapan air niko sedikit. Itu pada prinsipnya penyelamatan bangunan secara keseluruhan. Maka direkomendasikan menggunakan limestone asap nika, itu tujuannya. Nah, niki sekarang tinggal apa ya, slope katakanlah ya. Nah, niki slope ya, tentu slope niki di bawah slope nika ada pondasi seperti niki. Tetap kita menggali pondasi niki. Dan niki pondasi batu kali, harus memang batu kali, nggih. Nah, niki. Jadi kita tidak boleh memakai batako, tetap harus batu kali, nggih. Nah, nika standar konstruksinya. Jadi tujuannya nika salah satunya untuk menahan tekanan tanah keluar. Kemudian beban juga, nggih. Nah, kekuatan untuk penampang daripada slope niki. Nika alasannya memakai batu, ya. Jadi kalau mau pakai batu, jadi niki tidak akan teropos sepanjang masa. Kalau kita pakai batako misalnya tentu teropos. Jadi tidak disarankan untuk memakai batako. Harus memang batu kali, nggih. Batu kali, batu bulit nika istilahnya, nggih. Seperti nika Pakde. Nah, jadi tentu dibongkar niki. Kemudian titiang akan klus sekarang pondasinya. Nah, niki tinggal pedestal. Nah, niki pedestal, oke. Nah, jadi untuk pedestal niki Pakde, oke, kita akan klus landscape-nya biar memang utuh dia kelihatan existing. Nah, niki existing yang nah, niki kan anak buah yang ngabas bersih-bersih ya, kemudian sonir. Waktu niki di sonir di titik ini ya, sonir perlu kita jelaskan apa itu sonir. Sonir adalah metode uji penekanan untuk menganalisa ketahanan daya tanah pendukung dan mengukur lapisan tanah keras. Ya, mengukur kedalaman lapisan tanah keras. Jadi tujuan secara fisik sonir itu untuk memudahkan para perancang bangunan menentukan kedalaman ini pedestal niki, tiang panjang nih, untuk menganalisa nih, untuk memudahkan, untuk menentukan ya, agar para perancang itu tahu berapa kita harus membuat kedalaman. Itu secara fisik. Kalau secara administrasi, sonir itu adalah salah satu syarat ketika kita mengajukan izin SLF misalnya. Nah, seperti ini dan seterusnya, itu peruntukan atau kebutuhan sonir, penggunaan sonir itu tujuan gunanya sonir itu secara administrasi sebagai pelengkap untuk pengurusan izin selanjutnya. Itu secara fisik untuk memudahkan para perancang menentukan kedalaman, dan juga menentukan besaran kolom niki dan juga kedalaman pondasi. Itu prinsipnya. Nah, sesuai dengan hasil sonir data yang sudah dikirim lewat Bapak Made, di sini kita nyondir menyilang kalau yang kotak niki kan hampir kotak tanahnya. Jadi sonir itu wajib silang, di sini sonir, di sini sonir, di tengah ya, kemudian di sini lagi satu. Kalau tanahnya memanjang, ya tentu kita harus cari posisi yang memanjang itu agar lebih merata ya. Nah, di sini kita menyonir 3 titik ya, 1, 2, 3. Pada titik pertama itu
kedalamannya, yang sebut kedalamannya saja ya, bukan tekanannya. Ini ke di 3,60 meter. Di sini ke dalam tanah kerasnya 3,60 meter. Di tengah ini ke dalam tanah kerasnya 5,40 meter. Kemudian di sini kedalaman tanah kerasnya nih ke di 6,60 meter. Kalau kita jumlahkan sekarang, sondir titik pertama, sondir ditambah sondir titik kedua, ditambah sondir titik ketiga, itu artinya 15,60 meter. Nah sekarang 15,60 meter nih ke kita bagi 3 mendapatkan 5,20 meter. Karena kita mencari rata-rata. Jadi tidak mungkin kita di sini membuat 3,5 misalnya kedalaman. Di sini kita membuat 5,40, di sini kita membuat 6,60, tidak mungkin seperti itu. Harus merata agar kekuatan bangunan itu seimbang, harus merata dia. Sehingga dibagi 3. Berapa hasilnya? 5,20 meter. Jadi semua pedestal niki, galian ini kita gali 5,20 meter. Untuk penggaliannya tentu lebih. Untuk pedestalnya 5,20 meter. Assalamualaikum. Sekarang kita akan uji, akan cek benar gak niki, paling gak gambar niki. Oke, dari existing niki nggih. Dari existing niki diukur niki angka 5,20 meter. 5,20 paling. Nah tentu untuk penggaliannya lebih dalam, karena termasuk juga selimut beton tapak kaki seperti ini Pak deh, dan juga lantai kerja. Itu yang bisa jelaskan kembali tentang standarisasi sesuai dengan rujukan sondir. Kedalaman ini berdasarkan rujukan, referensi dari hasil sondir seperti ini Pak deh. Barangkali Pak deh sudah memahami nih. Jadi tidak akan kembali menampilkan bangunan-bangunan ini secara utuh karena sudah dari lantai 3 tadi. Nah niki akan tidak tampilkan secara utuh mungkin. Oke niki bersabar dumun karena masih loading niki nggih. Biar semua tampil kembali seperti di awal. Nah niki karena lumayan niki pada untuk filenya niki karena berat sekali nggih. Karena banyak sekali garis-garis seperti ini jadi luar biasa berat niki. Karena niki komputer yang digunakan sudah speknya tinggi, pasti juga loadingnya agak lemot karena terlalu besar filenya niki. Oke, yang akan tampilkan niki lagi sedikit saja niki, tinggal urugan. Nah niki, oke, yang tampilkan yang penting-penting Kalau pembesian ini kan tidak usah yang tampilkan Pak deh. Nah niki sudah rampung Oke, nah seperti ini yang tampilnya keseluruhan ketika bangunan Pak deh sudah rampung semuanya Pak deh. Niki nah niki tampak barat Oke niki pembesian ternyata muncul dia di sini di 0 besi pedestal ya. Niki keliru lagi satu. Nah niki dah pedestal yang tampilkan niki. Oke, biar lebih ringan sedikit. Nah niki sudah ya. Niki adalah tampak barat Pak deh. Kemudian ini adalah tampak selatan.
Nah, niki dapat selatan nggih. Dapat selatan, jadi kelihatan sekali sudah jendelanya fokus sekarang nggih. Fokus. Nah, niki seperti yang kita jelaskan tadi Pak De. Nah, niki untuk Bali Bengong. Nah, niki Bali Bengong niki. Jadi kalau kita railing tentu tidak akan cantik kelihatannya Pak De nggih. Kita biarkan aja seperti niki. Kalaupun Pak De menginginkan agar ada railing di sini tidak masalah, tinggal kita tambahkan saja Pak De nggih. Nah, seperti itu Pak De. Nah, niki terlihat sekali pencahayaannya terang dari kajo ya, dan dari cloud seperti ini Pak De. Itu alasnya. Seperti itu Pak De bisa Titiang jelaskan mengenai desain rencana pembangunan warehouse dan kantor Bapak Made nggih. Semoga saja Pak Made bisa memahami penjelasan Titiang. Nah, jika nanti ada revisi malih, silakan dikoreksi terlebih dahulu. Titiang nanti siap menunggu arahan dari Bapak Made, dan Tiang siap untuk merevisi kembali. Seperti itu Pak De. Baik Pak De, aksamang untuk segala bentuk keterbatasan Titiang. Ya, semoga penjelasan Tiang niki bermanfaat. Sekalian Tiang mohon pamit sinap Tiang dengan Pramo Santi Om. Santi 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 Om.